Ini adalah Honda City Hatchback, penggantinya Honda Jazz di Indonesia. Tapi sehebat apa sih sebuah City Hatchback sampai bisa gantiin Jazz yang namanya udah kental banget sama anak-anak mudanya di Indonesia? Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Honda City Hatchback RS. 1. Pengganti Jazz. Nggak kayak di Thailand yang sampai sekarang City Hatchback masih dijual berdampingan dengan Jazz yang lama, Indonesia harus mengucapkan selamat tinggal ke Jazz karena City Hatchback ini bakal ngegantiin posisinya. Yes, bahkan Februari 2021 kemarin jadi bulan terakhir Jazz diproduksi di pabrik Honda di Karawang yang langsung digantiin sama produksi City Hatchback ini. Meski tentunya platformnya nggak sama persis ya. Platform City Hatchback ini diklaim lebih ringan dan lebih rigid karena penggunaan high tensile steel yang lebih banyak dan level baja yang berbeda. Tapi apakah Jazz yang baru yang kayak di Jepang dan di Eropa ini bakal masuk nemenin City Hatchback di Indonesia? Buat sekarang sih enggak ya, tapi kedepannya nggak ada yang tahu. So buat sekarang, bye-bye Jazz dan welcome City Hatchback. 2. Sangat panjang. Gak kayak Jazz yang meskipun kabinnya sangat luas tapi dimensinya termasuk sangat compact dengan panjang 4 meter cuma lebih sedikit aja. City Hatchback ini punya panjang yang jauh lebih panjang. Yes, ini gak melebay-lebaykan. City Hatchback panjangnya lebih dari 4,3 meter. Yes, dibanding Yaris yang udah termasuk panjang aja, si City Hatchback ini masih lebih panjang 20 cm. Dan ini lebih panjang juga dibanding hatchback kayak Rio atau Fiesta dulu bahkan. Dan dibanding Civic Hatchback, sekarang panjangnya cuma selisih 15 cm aja loh. So, lebih panjang itu kabar baik atau kabar buruk sih? Ya tergantung, kalian lebih senang bawa mobil yang ukurannya compact atau yang panjang. Yang jelas, feel-nya di jalan bakal beda sama Jazz sebelumnya yang cenderung sangat kompak. Begitu juga sama Jazz baru versi Jepang dan Eropa yang panjangnya kurang lebih mirip sama Jazz yang lama. 3. Varian dan warna. Kali ini City Hatchback hanya dihadirkan dalam satu varian RS aja, tapi dengan 2 pilihan transmisi, manual dan otomatis. Oh, dan sekedar info buat kalian yang belum tahu, RS itu singkatan dari Road Sailing, istilah yang Honda ciptain buat varian yang menurut mereka lebih sporty di desainnya dan performanya. Pilihan warnanya ada 6, putih, silver, hitam, merah, orange, dan yang Honda bilang baru, warna abu-abunya ini. 4. Eksterior agresif. Agresif jadi kata yang paling cocok sih buat gambarin desainnya City Hatchback ini. Ya kita yakin beberapa dari kalian ada yang teriak-teriak, "Gua maunya Jazz versi Jepang yang bentuknya lebih kayak yang lama yang masuk sini." Well, jelas Honda pilih buat masukin City Hatchback ini ke Indonesia bukan tanpa alasan kan. Kayak Yaris yang bentuknya berubah dari bulat-bulat bakpao dulu jadi memanjang dan agresif juga buat di Indonesia sini. Nah, bentuknya City Hatchback yang makin kelihatan sleek dan aerodinamis gini emang juga dinilai lebih cocok buat pasar ASEAN dibanding bentuk mengotak fungsional khas Jepang aslinya. Anyway, detail desainnya, depannya mirip banget sama City Sedan generasi yang baru dan kurang lebih mirip sama Civic juga yang khas desain solid wing face Hondanya kelihatan banget. Grill hitam glossnya langsung nembus ke dalam lampu depannya yang jadi luar biasa sipit dan tajam itu. Cukup banyak lubang-lubang honeycomb di bagian tengah atas dan di bawah, dan surprise nggak ada chrome sama sekali di sini. Mana tuh yang biasa protes terus kalau ada chrome. Dan di paling bawah ada aksen-aksen ala carbon fiber dan housing fog lampnya juga dibuat garis-garis tajam kayak gini. Detail lampu depannya full LED. Di area LED, lampu besar dan lampu jauh LED multi reflektor kayak Honda baru kekinian. Lampu seinnya LED, wow, dan fog lampnya juga LED. Sampingnya, nah ini bagian yang menurut kita unik banget. Lihat deh, kayak ada satu garis panjang banget yang ditarik dari lampu depan sampai ke lampu belakangnya, negesin profilnya dari samping. Dan coba lihat tuh kap bensinnya yang posisinya cenderung di atas banget. Nggak biasa ya ngelihatnya. Sama kayak depannya nggak ada chrome apa-apa di samping sini. Termasuk di handle pintunya yang body color dan window liningnya yang hitam aja. Spionnya kayak Jazz ya, ada di pintu bukan di pilar A dan dilapis hitam gloss gini. Velgnya 16 inci kayak Jazz dulu, abu gelap dan hitam gini dengan ban Bridgestone Turanza 18555 R16.
Belakangnya kelihatan serba tajam nih karena kacanya yang lebih landai dan lebih kecil dibanding hatchback kebanyakan. Dan lampunya juga yang sangat-sangat sipit ini. Bumpernya juga kelihatan cukup agresif dengan reflektor vertikal di kiri dan kanan. Dan di tengahnya dikasih panel hitam ala-ala diffuser dan dengan aksen ala-ala carbon fiber lagi kayak di depan. Knalpotnya ngadep ke bawah ya, ada di ujung kanan. Oh, dan kita suka nih bentuk spoilernya yang kayak ditopang bumerang piano black kayak gini. Dan antena sirip view-nya juga dibikin hitam gini. Oh, tapi yang kurang kita suka, coba lihat ya bentuk wiper belakang ini kelihatan agak jadul ya. Besi-besinya ke expose banget gini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED yang panjang itu, lampu remnya LED tapi kecil, lampu sein, lampu mundur dan lampu nomor platnya halogen. 5. Interior lega. Buat kalian yang udah pernah lihat interiornya City Sedan yang baru di internet gitu, nah interiornya City Hatchback yang masuk sini mirip lah. Dengan desain dashboard yang cukup minimalis, tiap ventilasi AC depannya dikelilingin panel piano black, ada garis panel piano black dari kiri ke tengah, dan bahkan ada beberapa bahan empuk kayak lapisan kulit berjahitan merah di dashboard ini, dan yang ada di tempat buat nyandarin paha penumpang depan nih. Sedangkan pintunya kelihatan lebih simpel ya, hanya ada tambahan bahan lapis kulit di tengah-tengahnya buat di pintu depan dan di pintu belakangnya. Oh, dan kas jazz dulu yang ada kaca tambahan di pilar A sekarang nggak ada di City Hatchback. Di dalam City Hatchback ini emang berasa lebih mirip kayak di mayoritas hatchback lainnya sih. Meskipun kalau dilihat lebih lanjut, ini tetap nggak kayak hatchback lainnya. Kayak jazz, joknya City Hatchback ini juga ada konfigurasi ultra seat yang artinya bisa ada beberapa mode yang beda. Paling unik sih mode refresh mode yang bisa kita bikin dengan lepas kedua headrest jok depannya, majuin mentok dua jok depannya, dan turunin sandarannya sampai mentok gini. Tada, lihat kan? Bisa jadi jok yang super rata sampai ke belakang gini. Jadinya kita bisa duduk nyantai banget sambil rebahin kaki ke depan gini. Mantap! Dan ada juga tall mode, dimana kita bisa naikin bagian bawah jok belakang ini supaya bisa masukin barang yang super tinggi ke dalam mobilnya. Yes, lebih tinggi dibanding ruang di bagasinya. Mantap! Lanjut, setirnya bentuknya cukup unik nih, mirip punya Accord dengan bagian bawahnya rata dan lingkarnya udah dilapis kulit yang jahitannya warna merah gini. Nice! Oh, dan kalau AC-nya dinyalain, kontrol AC-nya nyala orange-orange gini nih, unik. Bentuk jok depannya kalau dilihat sekilas mirip punya CR-V yang makin menajam ke bagian atasnya. Dan kombinasi bahan plus warnanya unik nih, ada kulitnya, ada kainnya, dan ada suede-nya. Warnanya hitam dan merah pula. Sedangkan jok belakangnya lebih normal ya, warna hitam aja. Tapi coba lihat bagian tengah jok belakangnya yang jauh lebih mencuat dibanding bagian kiri kanannya itu. Tapi gimana sih rasa duduknya? Pintu depannya termasuk sangat berat dan sudut bukanya sangat lebar ya. Dan ini buat napak ke dalamnya termasuk cukup rendah tapi nggak sampai menyusahkan masuk kayak rendahnya mobil Eropa gitu. Nah, posisi duduk paling rendahnya masih termasuk cukup tinggi meski emang nggak setinggi posisi duduk Baleno gitu ya. Agak mirip posisi duduk Yaris barulah. Visibilitas keluar masih termasuk bagus tapi emang feel depannya nggak selega ngelihat keluar Jazz yang berasa sangat-sangat lega itu dulu. Pengaturan jok driver selain slide dan recline juga ada pengaturan ketinggiannya ya. Sedangkan jok penumpang depan seperti biasa slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun dan posisinya udah maju nih. Jadi kalau kita sandaran kepala sambil nyetir, kepala kita nggak ngedanga sama sekali. Nice. Sandaran tangan tengahnya udah dilapis kulit jadi empuk, tapi emang nggak terlalu panjang, jadi agak kurang enak kalau mau sandaran sambil pegang setir gini. Yang di pintu juga udah dilapis kulit ya, jadi cukup empuk buat sandarin tangan. Tapi sayangnya seatbeltnya nggak bisa dinaik turunin. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga nih, cukup fleksibel jadi pengaturannya. Dan buat sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan dan pad plastik ini. Detail yang di depan, pegangan tangannya selain ada di sisi penumpang depan juga ada di sisi driver nih. Dan spion tengahnya day and night manual ya, alias kalau silau tinggal dicetekin aja. Di depan ada dua lampu halogen dan sun visornya, yang kanan ada card holdernya di luar dan kiri kanan sama-sama ada vanity mirror yang bisa dibuka tutup tapi emang gak ada lampunya ya, normal kok di kelasnya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya termasuk berat juga dan sudut bukanya masih cukup lebar. Tapi karena bentuk pintunya yang sangat menekuk ini, jadi pas kita masuk ke dalam, kepalanya harus sangat nunduk. Beda banget sama di Jazz yang langsung bisa masuk aja dengan gampang. Nah ini dia nih, baru kerasa efek City Hatchback ini yang luar biasa panjang pas udah duduk di belakang. Feel-nya luar biasa lega, mantap. Yang kita suka juga, dudukan joknya ini tingginya sangat pas buat orang dewasa. Ini nopang paha kita dengan sempurna, jadi sudut paha kita sama sekali nggak naik. Nice!
Nah, ini joknya fix ya, nggak bisa digeser maju mundur. Tapi ini juga ruang kakinya udah sangat lega sih, bahkan bisa naikin kaki kayak gini. Oke lah, yang kurang oke ruang kepalanya. Sisanya udah sangat-sangat mepet nih buat orang setinggi 170-an cm. Beda banget sama di Jazz yang berasa lega juga ruang kepalanya. Headrestnya kali ini adjustable nih di ketiga sisinya. Tapi sayangnya nggak kayak di Jazz yang sudut rebahnya bisa diturunin sekali. Di City Hatchback ini nggak bisa. Sudut sandarannya fix ya, sayang sekali. Meski ini emang sudutnya udah termasuk rebah sih, jadi udah relax juga. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit juga jadi empuk. Tapi sayangnya di tengah sini nggak ada armrestnya ya. Nah, kalau mau duduk bertiga, meski luas tapi kaki kita perlu agak ngelipet karena konsol tengah yang mundur banget ini. Lantai di tengahnya masih sedikit lebih tinggi ya, jadi kaki kita sebaiknya di kiri kanannya. Yang sangat disayangkan adalah dudukan joknya ini yang jauh lebih tinggi dan lebih keras juga dibanding kiri kanannya ini nih. Dan sandarannya ini juga yang meskipun empuk tapi jauh lebih maju, dan ini ada headrestnya sih. Tapi kalian yang tingginya di atas 170 cm udah pasti nggak bakal bisa nyandar dengan bener karena kepalanya pasti mentok kayak gini. Jadi harus agak majuan kalau mau nyandar. Seat belt tengahnya juga 3 titik yang modelnya dari atas gini ya. Detail lain di belakang sayangnya nggak kayak City sedan baru yang ada ventilasi AC di tengahnya. City Hatchback sini nggak ada nih, jadi tengahnya bolong gini aja. Pegangan tangannya selain sama-sama model yang bisa dilipat gini, tapi dua-duanya nggak ada gantungan bajunya. Dan di belakang dapat satu lampu lagi nih di tengah sini, halogennya. 6. Fitur cukup banyak. Akhirnya mungkin kali ini Honda nggak terlalu dibully lagi soal fitur ya. City Hatchback RS ini fiturnya termasuk lumayan lah. Yang spesial di kelasnya sekarang ada remote engine start kayak di Civic dan CR-V atau kayak di Kia Sonet gitulah. Ini bisa kita nyalain mesin mobilnya pakai remote-nya aja dari luar mobil. Tinggal tekan tombol lock in sekali dan tekan tombol remote engine startnya sambil kita tahan. Dan tada, mesin mobilnya nyala. Jadi kita bisa panasin mesin mobil dulu sekaligus dinginin kabin sebelum berangkat. Karena AC-nya juga langsung nyala nih pas pakai fitur ini. Buat matiin lagi tinggal tahan lagi aja ya tombol ini. Dan ini khusus buat yang varian otomatis aja, yang manual nggak ada. Lanjut, head unitnya bukan asal tempel aftermarket atau OEM ala-ala lagi kayak Jazz sebelumnya. Ini langsung bawaan Honda aslinya. Layarnya 8 inci, layar sentuhnya kapasitif alias dipencet pakai jari lebih responsif, nggak perlu pakai kuku. Yang spesial ada Apple CarPlay-nya dan Android Auto-nya kalau koneksiin pakai kabel gini. Jadi bisa buka Google Maps, Waze, Spotify, dan lain-lain sesuai dari HP. Dan ada opsi projection lain juga nih dari Weblink. Dan kali ini Weblinknya cukup spesial karena bisa full mirroring dari HP kayak gini. Dan bisa nonton YouTube juga tuh jadinya. Not bad. Sisanya lebih standar sih ya unit ini. Bisa buat radio, Bluetooth, media dari USB. Dan settingsnya cukup standar, tapi yang unik bisa ada opsi volume speed compensation yang bakal bikin volumenya makin kencang kalau kita jalan makin kencang, dan sebaliknya bisa kayak ganti tema atau ganti wallpaper. Dan set beberapa fitur mobilnya kayak settings default kamera pas kita masuk gigi mundur. Tapi yang keren lagi, speakernya ada 8. 2 di depan plus 2 tweeter depan dan 4 lagi di belakang. Oke lah buat sebuah hatchback ini. Lanjut, USB portnya ada 2 nih di depan. Dan power outletnya ada 1 di depan plus ada 2 power outlet di belakang. Mantap! Ada pedal shift juga buat yang varian CVT buat simulasiin perpindahan gigi gitu. Dan setirnya di sebelah kiri ada buat kontrol audio plus teleponi dan voice command. Dan yang sebelah kanannya ada cruise controlnya. Mantap! Lanjut, ada mode Icon. Ini mode aktif ikonnya Honda ya, yang bisa menekan output tenaganya supaya berasa lebih lambat. Dan AC-nya juga kerjanya dibuat lebih ringan supaya mobilnya bisa jadi lebih irit. Sisanya cenderung mirip lah sama Jazz sebelumnya. AC-nya single zone auto climate control. Knop paling kiri buat atur kipasnya, yang tengah buat atur arah angin kemana, dan yang kanan buat atur suhu. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panas 28 derajat Celcius. Tapi sekarang ada fungsi Max Cool, alias sekali pencet semua langsung dibikin ke paling dingin pol. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga. Jendela yang auto up down hanya sisi driver aja. Ada spion lipat elektrik tapi nggak otomatis kelipet pas kunci pintu ya. Dan tentunya ada passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin aja dan kita tinggal grab bagian dalam handle pintunya dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik aja tombol hitam ini dan pintunya kekunci lagi. Dan tentunya ada tombol start stop mesinnya ini yang keren juga nih. Warnanya dari samping ke hitam-hitaman, tapi pas mau dinyalain putih-putih gitu dan pas nyala jadi merah.
merah. Nah, yang kurang dibanding kompetitornya instrumen clusternya. Layarnya kecil banget dan ini masih monokrom. Isinya cukup simpel, ada jam, indikator gigi dan temperatur luar. Infonya ada odometer, trip meter A, sisa jarak berkendara, konsumsi BBM rata-rata dari trip A, dan konsumsi BBM rata-rata dari trip B. Sayang nih, indikator BBM real time kayak di Jazz malah jadi nggak ada. Oh, dan brightness-nya bisa dinaik turunin. Begitu juga lampunya sayangnya belum otomatis kayak di Yaris. Tapi minimal ada auto off headlight lah. Jadi kalau misalnya kita lupa matiin lampunya pas kita keluar dari mobil dan kita kunci mobilnya, gak lama kemudian lampunya bakal mati sendiri. Dan pas kita buka kuncinya bakal nyala lagi. Dan wiper depannya intermittennya juga belum yang variabel. Tapi gimana menurut kalian? Termasuk jadi lumayan lah ya fitur-fiturnya. Minimal bisa catch up lah sama kompetitor-kompetitornya. 7. Safety lebih lengkap. Nah, soal fitur keselamatan, City Hatchback RS ini improve jauh banget dibanding Jazz sebelumnya. Sayangnya ada yang belum improve sih. Rem belakangnya tetap tromol nih di saat semua kompetitornya udah cakram. Rem depannya tentu cakram, ventilasi dan sistem remnya komplit kok. ABS, CBD dan brake assist udah ada semua. Yang improve jauh dari Jazz, airbagnya. Nggak lagi cuma ada 2 airbag di depan, sekarang ada tambahan 2 airbag samping yang posisinya ada di jok depan dan 2 airbag pilar yang memanjang. Jadi sekarang totalnya ada 6 airbag. Mantap. Yang baru lagi sekarang ada sensor parkirnya dan ini bukan sekedar tempelan aftermarket. Ini terintegrasi langsung 4 titik dan sewarna bodi. Dan ini bisa kita mati nyalain juga pakai tombol ini. Mantap. Dan ada kamera mundurnya, garisnya fix sih, tapi angle-nya bisa diganti-ganti nih. Ada sudut standar 130 derajat, wide angle 180 derajat, dan top view buat lihat pandangan full ke bawah kameranya. Ada stability control juga atau Honda nyebutnya VSA akhirnya. Dan ada hill start assist juga yang nahan remnya beberapa detik pas kita ngelepas pedal rem di tanjakan supaya kaki kita bisa pindah ke pedal gas tanpa mobilnya merosot. Yang lebih standar di jok belakang ada dudukan ISOFIX buat jok bayi. Dan tentunya kayak yang diwajibin ada di semua mobil-mobil baru sekarang, pemadam api ringan. Meski di unit yang kita videoin belum ada sih displaynya. Sayangnya fitur-fitur yang lagi naik daun di model Honda lainnya kayak Honda Sensing gitu belum ada. Atau yang lebih sederhana deh kayak blind spot monitoring kayak di Mazda tuh juga belum ada. Ya tapi minimal dari segi keselamatan pasif udah jauh lebih komplit lah dibanding Jazz sebelum ini. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya City Hatchback nyambung sama sistem pasif keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya lagi kekunci, buat buka bagasinya tinggal deketin mobilnya aja dan klik tombol yang di tengah ini. Nah, nanti pintunya kebuka. Awalnya sih kita ngeremehin bagasinya City Hatchback ini karena bentuknya dia yang cenderung lebih pendek dibanding Jazz. Tapi setelah dilihat lagi sih ternyata bagasinya not bad kok. Cukup gede juga. Bibirnya termasuk cukup mengotak tapi menyempit di bawahnya. Meski menyempitnya nggak se-ekstrim di Jazz sih. Nah, tapi dibanding Jazz yang bibirnya sangat rendah dari tanah, bibirnya City Hatchback lebih tinggi ya. Jadi kalau angkat barang yang berat masih agak lebih susah. Tapi ini ukuran bagasinya termasuk cukup tinggi sih buat hatchback yang dari luar kelihatannya nggak tinggi-tinggi banget. Not bad lah. Lantainya dari bibir ada jeda ya, tapi nggak banyak sih. Jadi kalau keluarin barang dari dalam angkatnya masih cukup gampang. Nah, yang sangat disayangkan sampai sekarang belum ada parcel shelf-nya juga nih. Jadi kita naruh barang di bagasi nggak ketutupan, tetap bisa diintip dari luar. Detail bagasinya di kiri sini ada lampu halogen dan ada gantungan belanjaan, sedangkan yang sebelah kanan ada gantungan belanjaan lagi. Di bawah lantainya ada kompartemen yang cukup besar nih dan beberapa toolkit, dan di bawahnya lagi ada ban serepnya full size, model yang sama kayak yang dipakai. Nah, kalau mau luasin kapasitas kabin, ini yang ngebikin City Hatchback spesial kayak Jazz juga. Jok belakangnya bisa dilipat pakai tuas di ujung sini ya. Tinggal diteken. Nah, kelipatnya 60 banding 40. Jadi kalau dilipat yang kanan, masih bisa duduk 2 penumpang di sebelah kiri. Kalau dilipat semuanya, nah ini dia nih. Luar biasa rata lantai bagasinya. Kok bisa? Nah, ini harus dilihat dari depan nih. Tuh, pas kita turunin dudukan joknya, bagian bawah joknya dia ikutan turun. Jadi ngebuat lantai bagasi jauh lebih rendah pas joknya dilipat. Sama kayak di Jazz juga. Jadi bagasinya pas semua kelipat gini tetap bisa masukin barang yang tinggi. Mantap. Dan ini lantai bagasinya rata ya. Jadi kalau mau geser barang tinggal didorong aja. Atau ada juga mode yang Honda bilang long mode. Jadi setelah kelipat gini, kita bisa majuin mentok jok penumpang depan dan turunin mentok. Dan tada, jadi kita bisa masukin barang yang super duper panjang. Mantap. Dan jangan lupa juga konfigurasi tall mode, yang artinya kita bisa masukin barang tinggi di tengah sini dengan angkat bagian bawah joknya kayak gini. Tuh lihat, kita bisa berdiri kayak gini loh. Super nice. Buat nutupnya ada handle di sebelah kanan pintunya, dan buat kunci lagi tinggal klik tombol di sebelah kanan sini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
9. Bukan mesin turbo. Buat yang berharap City Hatchback ini bawa mesin 1000cc turbonya kayak City Hatchback di Thailand harus kecewa. Karena di sini dipakai mesin yang sama kayak di Jazz. Tapi ternyata nggak sama, Neng. Mesin yang dipakai 1500cc juga, tapi kalau di Jazz dulu SOHC, di City Hatchback ini DOHC. Kok bisa? Nah, yang anaknya Honda banget dan tahu Jazz pakai mesin L15, City Hatchback ini juga tetap pakai mesin berkode L15, tapi variasi yang lebih baru aja, tepatnya L15ZF. Tenaganya dibuat nambah sedikit dari Jazz dulu, jadi 119 HP atau 121 PS dari sebelumnya 118 HP atau 120 PS. Torsinya tetap 145 Nm, tapi dicapai di putaran mesin yang sedikit lebih awal. Dan kabarnya, emang meskipun tenaga maksimal yang nggak beda jauh, tapi power delivery-nya dibuat jauh lebih menyenangkan. Ya kita coba nanti lah ya. Pilihan transmisinya ada 2, manual 6 percepatan, naik 1 gigi dari 5 speed Jazz dulu, dan satu lagi CVT. Yang CVT diklaim ada pengurangan gesekan dan ada kontrol perpindahan gigi yang katanya bisa menghasilkan akselerasi yang kuat dan cepat. Ya apapun itu kita tunggu nanti setelah dicoba lah ya. Dan tentunya ini penggerak roda depan. 10. Detail-detail lain. Meskipun baru tapi City Hatchback ini tentunya langsung dirakit lokal ya di pabriknya Honda Prospect Motor di Karawang. Mantap! Kalau buka kap bensinnya yang bentuknya unik ini ada di atas, ada tulisan buat pakai bensin minimal oktan RON 90. Berarti masih bisa pakai bensin sejenis Pertalite, Shell reguler atau BP 90 gitu. Kayak setiap produk Honda lainnya, City Hatchback tentunya juga dapat free biaya jasa servis sampai 50.000 km atau 4 tahun pertama. Mana yang sampai duluan. Nah, detail minor tapi perlu diketahui juga, Honda mengklaim udah mengimprove NVH atau Noise Vibration Harshness atau tingkat kebisingan, getaran, dan kekasaran yang masuk ke dalam kabin buat jadi lebih baik. Pertama, kebisingan dan getaran yang lebih minim karena pemasangan insulasi busa poliuretan di ujung bawah pilarnya. Kedua, penutup lantai yang terbuat dari kain. Dan ketiga, dengan meningkatkan ketebalan bodi dan pembuat kaku di beberapa lokasi. Tapi sekali lagi, rasanya kayak apa kita tunggu nanti aja setelah dicoba. So gimana menurut kalian soal Honda City Hatchback RS ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karawang Indonesia supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time.